Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bukhori. Saya dari Prodi D3 Teknik Mesin semester 6, Kampus Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan materi motivasi dari mata kuliah kewirausahaan untuk tugas ujian akhir semester. Pertama, ada pengertian motivasi. Keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong. Menurut Basit 2000, keberhasilan seseorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga akan mendapatkan kepuasan karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Selanjutnya ada konsep motivasi. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seseorang sedang mengalami motivasi atau sedang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh, berada di tangannya, dan mendapat kepuasan daripadanya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh suatu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Selanjutnya ada segi lingkungan. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dalam diri seseorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal adalah desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Ini ada gambar kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa need ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang. Itu ada ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan, drive, yang menyebabkan seorang melakukan suatu tindakan. Ketika ada akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi. Dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhannya. Selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Selanjutnya ada berdasarkan uraian tersebut pada slide yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendaki. Motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah suatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dikehendakinya. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu.
Ini ada ciri-ciri individu bermotivasi berprestasi, di antaranya: satu, self confidence, percaya akan kemampuan sendiri. Originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. Tiga, ada people oriented, itu tidak memperalat orang lain, terbuka terhadap kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Keempat, ada task result oriented, itu berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, ini ada future oriented, itu mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. Yang keenam, ini ada risk taker, yaitu menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Selanjutnya ada itu pembahasan sikap dasar motivasi berprestasi. 1. Senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. 2. Tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. 4. Pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. Yang kelima, itu adanya perasaan dikejar waktu. Slide selanjutnya itu karakter motivasi. Itu yang pertama, ada majemuk. Motivasi individu untuk melakukan tindakan pada dasarnya tidak hanya mengandung suatu tujuan saja, melainkan lebih dari satu tujuan. Oleh sebab itu, ada banyak tujuan yang ingin dicapai oleh individu karena adanya motivasi ini. Kedua, dapat berubah-ubah. Karena adanya keinginan yang bermacam-macam, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimiliki oleh individu. Bisa saja suatu ketika ia menginginkan kenaikan gaji, tetapi di lain kesempatan ia ingin juga karirnya naik. Yang ketiga, itu ada berbeda untuk setiap individu. Pada dasarnya, tidak ada persamaan motivasi antara individu yang satu dengan yang lain. Dua individu yang sama-sama melakukan suatu tindakan tertentu, bisa saja yang memotivasi tindakan itu tidak sama. Beberapa tidak disadari. Ada sementara yang memahami mengapa ia melakukan suatu tindakan, biasanya karena adanya peristiwa yang menekan keinginan masuk ke dalam bawah sadar, sehingga ketika muncul suatu tindakan, individu tersebut tidak mampu untuk memotivasinya. Selanjutnya ada faktor penurunan motivasi. Yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. Kedua, ada merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. Ketiga, ada beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. Keempat, yaitu pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. Kelima, itu kurang menguasai pekerjaan. Exchange teori. Dan teori harapan, ekspansi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Simon, lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya.
Selanjutnya ada pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teoritis, motivasi merupakan suatu proses dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari 3 komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan needs, kemudian ada kedua dorongan drives, dan ketiga komponen imbalan atau incentives. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Selanjutnya teori motivasi kerja. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian bagaimana motivasi itu terjadi. Di antara teori yang relevan ialah teori pengharapan atau ekspektasi teori dari Viktor Frankl dan teori Porter-Lawler. Teori Frankl sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Frankl menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan VIE atau Valence, Instrumentality, dan Ekspektasi. Itu penjelasan dari teori proses motivasi kerja yang diambil dari teori-teori Frankl. Itu ada tadi yang VIE, Valence, Instrumentality, dan Ekspektasi. Selanjutnya, motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang paling dianggap sesuai istilah performance. Juga diartikan unjuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja, unjuk kerja, penampilan kerja. Smith dalam Yoyon Bhaktiyar Irianto tahun 97 itu menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from process, human or otherwise. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses. Di sini artinya yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan variasi dan kedudukannya. Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan keduanya tidak menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, McAfee dan Pohenberger tahun 1982 itu menggambarkan secara matematik, yaitu ability x motivation atau sama dengan job performance. Berdasarkan rumus tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.